Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fadhim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويذوقنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب سيد أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي ثم إلى سيد شرحة محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن العطاء ثم إلى الشيخ نفعنا الله بهم وعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Masih membahas na'rad basyariyah. Kemarin sudah sampai apa itu? Wa min fawaidi nuzuli tilkal a'rad bihim alaihimus salatu wassalam tashri'ul ahkami al-muta'alliqati biha lil khalq. Apa hikmah
apa faedah ditetapkannya nabi dari bangsa manusia? Yaitu diantaranya mensyariatkan berbagai hukum-hukum yang terkait dengannya bagi makhluk. Itu dengan dipilihnya nabi dari bangsa manusia itu ada faedah menjadi tasyri'. Tasyri' itu maknanya berlakunya hukum-hukum syariat. Karena kan hukum syariat itu bagi siapa? Manusia dan jin. Jadi begitu nabi itu dipilih dari bangsa manusia, maka tasyri' itu berjalan pada nabi. Dan dengan adanya tasyri' kita bisa tahu, oh ternyata begini toh caranya bersyariat. Lah kalau nabinya malaikat nggak bisa tasyri', ada syariat tapi nggak bisa tasyri'. Artinya hanya dalam bentuk penyampaian aja, sholat waktu, puasa, haji. Kama arafna ahkama sahwi fi sholat. Tuh. Seperti halnya kita tahu hukumnya lupa di dalam sholat. Nah kalau malaikat artinya nggak terjadi hal ini gitu loh, nggak bisa tasyri' seperti ini. Lah nabi kok lupa? Oh iya, nabi lupa, tapi bukan dari dirinya sendiri. Allah memang menjadikannya lupa, yang faedahnya terjadilah hukum syariat. Nanti bukan nabi atau lupa dari dirinya sendiri, bukan. Min sahwi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa nu'addi sholati fi halil maradhi. Terus bagaimana pelaksanaannya sholat ketika sakit? Kalau Nabi nggak sakit, sholat berbaring gimana? Kalau kakinya diperban, wudhunya bagaimana? Kalau jidat diperban, wudhunya bagaimana? Sholatnya orang duduk bagaimana? Ini kan tasriknya Nabi ketika didapati Nabi dalam keadaan sakit. Wal khaufi, dan dalam keadaan apa? Khauf. Artinya sholat dalam keadaan peperangan. Bagaimana caranya sholat? Min fi'li alaihi salatu wassalam, dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laha inda dzalika. Jadi Nabi ketika Nabi itu sholat khauf gimana? Kita lihat langsung, sahabat lihat langsung gitu. Nabi dalam keadaan sakit. Wa arafna hay'ata akli ta'am wa syurbi, dan tahu tata caranya makan, tata cara minumnya Nabi. Oh, Nabi makannya begitu. Oh, kalau minum caranya begitu. Kenapa? Karena sahabat langsung melihat prakteknya Nabi. Kalau mereka kan enggak, minum
tangan kanan, oh ya, minum, udah, alhamdulillah, guys. Nggak ada praktek bagaimana tegukannya, bagaimana ngatur nafasnya. Jin, ya, jin kalau apa faedahnya bangsa manusia bagi bangsa jin, mungkin ya ada lagi yang lain gitu loh. Nanti nggak seperti faedah untuk kita gitu loh. Ginilah, jin datang nabi dari bangsa manusia, dengan jin kedatangan nabi dari bangsa malaikat. Beda. Kalau jin kedatangan nabi bangsa malaikat, seluruh jin iman semua gitu loh. Nah, ketika nabi bangsa manusia, nabi manusia. Itu loh. Sama kayak manusia kedatangan nabi dari manusia. Nabi kok manusia. Kalau malaikat, saya mau iman. Ya nggak cerita. Kalau malaikat mah nggak usah dicerita lagi, semuanya iman. Saya nggak pernah ngitung KTP-nya jin soalnya, jadi kan repot. Kalau ada sensus KTP-nya jin, mungkin kita bisa. Kalau manusia kan dihitung 7 miliar. Yang pertama kan dari bangsa jin ya, waktu Rasul duluan dan Islam. Ya enggak duluan, ke Taif kan sudah Islam, sudah banyak yang Islam. Ke Taif kan sudah Sayyidina Abu Bakar sudah Islam, sudah banyak orang Islam sebenarnya. Artinya jin masuk itu untuk menggembirakan Nabi. Ketika manusia semua menolak, bangsa jin berbondong-bondong masuk Islam. Dengan Nabi itu terangkat lagi hasratnya untuk berdakwah kencang gitu loh. Jadi ketika melihat penolakan ahli Taif, satu sisi dia melihat berbondong-bondongnya makhluk lain yang masuk. Dengan Nabi itu tereda gitu loh, yang tadinya sakit hati dengan perlakuan orang-orang Taif, walaupun nggak sampai mendoakan yang jelek gitu loh, tapi terpuruknya atau kecewanya Nabi kepada Taif itu disembuhkan dengan jin. Jadi bangsa jin yang pertama muslim enggak, manusia dulu yang pertama muslim, kemudian ditambah lagi bangsa jin. Nah, faedahnya apa Nabi? Ya mungkin ada, artinya bentuk tasrek yang jin melihat dari manusia. Yang jelas yang paling utama tadi, andai jin datangnya Nabi dari malaikat, pasti iman semua. Berarti nggak jadi ujian. Seperti kita melihat Nabi itu makan dan minum. Wa illa fahuwa kana alaihi salatu wassalam ghaniyan anit ta'am wa syarab. Idhuwa alaihi salatu wassalam yabitu inda rabbihi yut'imuhu wa yuski ila ghairi dhalik.
Bila tidak berfaedah mensyariatkan, maka Nabi itu tidak perlu makan dan minum, sebab ia bermalam di sisi Tuhannya yang memberinya makan dan minum serta selainnya. Artinya Nabi itu nggak terikat oleh makan dan minum. Ya, awal kita omong kan, artinya Nabi itu nggak makan, nggak minum, nggak menghalangi caranya dia ibadah. Lah kok Nabi makan minum kenapa? Al-tasre, untuk menampakkan kepada umat bagaimana caranya makan, caranya minum. Terus menampakkan mukjizat, apa itu? Memberkahkan makanan yang sedikit jadi banyak. Bukan, oh Nabi itu nggak usah makan, nggak minum juga nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa, artinya mau makan minum nggak bikin kenyang, ya nggak apa-apa. Yang ngenyangin itu Allah. Artinya Nabi itu hari-hari ketika dia sholat, bermalam-malam dia sholat, Allah memenuhi semua kebutuhannya. Kalau Siti Maryam kan didatangkan apa? Buah-buahan ke dalam kamarnya kan. Dan Nabi dijadikan kenyangnya, dijadikan hilangnya hausnya, nggak usah pakai makan lagi, gitu loh. Jadi Nabi itu nyaman walaupun nggak makan, nggak minum, nyaman gitu loh. Nggak menghalangi dirinya untuk ibadah, nggak mengguncang dirinya untuk ibadah. Bukan, Nabi itu nggak pernah lapar. Kalau Nabi nggak pernah lapar, berarti sifat kemanusiaannya hilang dong. Wong lapar itu sifatnya manusia. Artinya Allah menjadikan Nabi ya lapar. Tapi laparnya juga litasre. Nabi itu lapar tapi nggak menghalangi ibadah. Kalau Nabi kok nggak pernah lapar, Nabi nggak pernah merasa kenyang, berarti salah satu sifat kemanusiaannya hilang. Gitu. Kalau lapar jadi gugurnya sholat, Kalau lapar jadi gugurnya sholat. Lah iya. Tapi di dalam kesunahan disunahkan kalau ada makanan makan dulu daripada sholat dulu. Ini makanan udah siapin, sholat, sunahnya sholat dulu. Kalau puasa kan sunahnya bukan makan piringan, makanan jajan, yang penting sholat. Artinya orang buka puasa maghrib itu nggak nata nasi langsung waktu maghrib, tapi nyiapin takjil waktu maghrib. Nanti setelah maghrib baru nata gitu. Bukan sebelum maghrib udah ditata. Artinya kalau kamu diundang acara nih, ada acara di tamu, kamu ke rumahnya orang, disiapin makan, terus ya makan dulu. Kenapa? Karena kalau kamu sudah lihat makanan disiapin, kamu sholat, nanti kepikiran, tuh sate, ini ikan bakar, itu masuk ke sholat gitu loh maksudnya. Atau nanti keduluan kucing, atau sholat semua kucing datang, wah selesai udah. Tadi kenapa? Karena kuatnya ma'rifatnya.
Kan ayat kemarin apa? Hah? Bi anwaril ma'arifi wal khuduri wa tarakki fi manazil qurbi allati lam yahummu ahadun mimman siwahum. Cahaya-cahaya ma'rifat itu penuh, khudurnya kepada Allah penuh, naik derajatnya yang dekat sama Allah itu tinggi, yang sekiranya derajat itu yang terendahnya saja belum pernah dirasakan oleh orang yang lain. Nah ini yang begini ini nggak bisa menghalangi untuk mengalahkan apapun gitu loh. Jadi betul-betul gawi, kuat, hingga nggak ada perubahan. 24 jam itu keinginan ibadahnya nggak pernah menurun. Ini kan enggak. Kok ngaji nih udah sejam 2 jam? Hah? Menurun. Buktinya apa? Buka sih kurang berapa lapis kan? Itu menurun berarti itu. Lama amat ini. Belum kan? Itu ini buka jus itu tandanya udah nggak dari awal gitu loh. Awal begitu udah lama. Nah itu menurun namanya. Puasa lihat jam lagi. Terawih nanya orang berapa? Baru Usman orang ahli lagi gitu. Nah, itu namanya lah Nabi nggak pernah menurun begitu, nggak pernah gitu loh. Hingga makan minum sakitnya nggak menghalangi ibadahnya. Terus wamin fawaidiha aidon atasali anid dunia. Dan di antara faedahnya lagi Nabi dijadikan dari bangsa manusia adalah Nabi itu nggak pernah ngelirik kepada dunia, bersabar kepada keadaan dunia. At-tasabburu wujuduhur rahah alladzati lifaqdiha wa tanbihu li hissati qadriha indallahi subhanahu wa ta'ala. Artinya bersabar at-tasalli bimana apa? As-sabr ani dunia wa wujudur rahah dan wujudnya kelapangan dan kelezatan ketika kehilangan dunia itu mengingatkan pada kerendahan derajatnya dunia di pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati Nabi itu bisa menerima dengan lapang selapang-lapangnya. Mau ada dunia, nggak ada dunia, mau kurang dunia. Kenapa? Nabi paling mengetahui bahwa dunia ini nggak ada nilainya, hingga ketiadaannya itu sama sekali tidak mengganggu keberadaannya. Enggak. Dunia itu rendah. Ketika dia nggak ada, nggak memiliki, nggak berkurang apapun, nggak menyebabkan dia kok ngedumel di hatinya. Si anu kok punya ini, si anu kok punya ini, enggak. Malah ditawarin aja enggak mau. Nabi apa? Bersabar menerima di dunia tanpa punya harta, untuk tahu bahwa harta nggak ada ya. Jadi doanya apa? Allahumma ja'alni minal
miskinan. Terus apa? Kumpulkan aku bersama orang-orang waj'alni minal masakin. Minta dijadikan orang miskin, kumpulnya dengan orang-orang miskin temannya, dan nanti bangkit bersama orang-orang miskin. Itu Nabi doanya begitu. Itu kan enggak, ya Allah jauhkan miskin, ya Allah Allahumma ba'idna minal miskin, ya Allah aghnina bihalika an haramik, ya Allah. Wajah mintanya aghnina terus. Oh, Sayyidina Umar lihat Nabi tidur pakai apa? Pelepah kurma. Sayyidina Umar yang nangis, ya Rasul saya bawain. Artinya nggak tergerak, hatinya merasa kok saya kok begini, enggak gitu loh. Udah tenang, kenapa? Tahu dunia nggak ada. Sabar ketika tidak adanya dunia. Ini pangkatnya Nabi maksudnya. Kalau pangkatnya ente nggak bisa begini. Kalau kita nggak, kalau kita jadi orang kayak Nabi, jeglek maksudnya. Hah? Grogol langsung. Nah, ya mau 3 bulan dapur nggak ngebul, ente jeglek kok. Hah? Oh, DGJ. Akhirnya di pasar bisa. Ustadzan. Dari sisi apanya? Ya, kalau sakitnya tasreh, nggak adanya dunia menunjukkan dunia nggak ada nilainya. Iya, artinya sabarnya Nabi dengan Nabi itu nggak terus berusaha menjadi orang yang kaya. Sabarnya Nabi dengan ketika keadaan apapun, waktunya ngeluarin yang ngeluarin gitu loh. Ada orang minta apa, udah nggak ada. Adanya ini selimut, gimana? Ya selimut, ya selimut. Selimut udah habis, minta lagi, udah nggak ada. Adanya apa? Ini, itu aja apa? Seadanya dikasih gitu loh. Ini kan enggak ada. Enggak dulu. Maaf. Jadi karena bagi kita itu semua itu masih membawa keuntungan gitu loh. Kalau ini saya kasihin, ntar saya begini. Nabi nggak ada begitunya, nggak ada. Nggak ada ntar begini, ntar begini, nggak ada. Sudah keluar selesai. Nanti gimana? Oh nanti jauh amat. Kita kan masih nanti gimana? Ini kalau besok kosong gimana? Kalau besok ini gimana? Kalau jadi at-tasalli itu as-sabr dari dunia, dan wujudnya kelapangan dan kelezatan lifaqdiha, dengan ketiadaannya itu Nabi menerima gitu loh, nggak merasakan lazat, nggak merasakan kemudahan, nggak ada masalah gitu loh. Dan yang begitu itu apa? Mengingatkan kerendahan derajatnya dunia gitu loh. Dengan Nabi itu nerima, nggak protes, nggak pernah terus spring bed dong, lu gimana sih, masa gua tidur begini lu pakai spring bed, lu nggak mikirin gua apa? Dengan nggak begitu itu berarti dunia ini nggak masuk ke matanya Nabi gitu loh, nggak menjadi hal apa
prioritas, nggak ada gitu loh. Bima yarahul akilu min muqasati haula isadatil kiram khiyaratillahi subhanahu wa ta'ala min khalqihi. Dengan kesabaran para nabi yang mulia, manusia pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dipandang oleh orang-orang yang berakal terhadap beratnya penderitaan tersebut. Jadi orang berakal bisa melihat bagaimana orang-orang yang mulia ini menerima beratnya kehidupan dengan cara yang demikian. Wa i'radihim anha, dan berpalingnya mereka dari dunia, wa an zuhru fiha, dan dari kemegahannya dunia, alladzi azza ghairihi, alladzi gharra kathiran minal hamaqa igradul uqala anil jawfi wan najasati. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya jifatun qadrah, yang mana kemegahan itu menipu orang-orang yang bodoh, sebagaimana berpalingnya orang-orang yang berakal dari bangkai dan najis. Artinya yang tergila-gila itu digambarkan dengan orang yang bodoh, orang yang mengejar-ngejar dunia, tergila-gila sama dunia. Ini kenapa wong barang najis kok dikejar-kejar, kotoran kok dikejar-kejar? Ini kamu ini bodoh apa bodoh gitu loh. Sampai Nabi mengatakan apa? Dunia ibarat bangkai kotor yang menjijikkan. Ini maksudnya dunia yang enggak dipakai untuk ibadah. Artinya punya dunia tapi enggak dimanfaat, disimpan buat kemewahan, buat kebanggaan, buat dipandang orang. Apa manfaatnya? Terus enggak apa-apa, coba saya pajang aja. Itu kotoran kata Nabi, enggak ada faedahnya gitu loh. Enggak ada nilainya apa-apa, enggak ada. Nah, kalau yang dunia kamu faedahkan, kamu sedekahkan, itu yang dunia membawa pada keuntungan. Jadi faedah yang berikutnya adalah setelah sifat-sifat kemanusiaannya menjadi tasyri', terus sifat kemanusiaan yang lain yaitu Nabi bersabar dari tidak memiliki harta. Itu menunjukkan apa? Bahwa dunia ini tidak ada nilainya. Sabar dari nggak memiliki harta. Jadi Nabi itu orang miskin. Itu mah kayak itu dong. Udah orang miskin, nabinya kawin sama janda yang kaya. Nabi itu bukan orang miskin, maknanya
Pengangguran. Mau pengangguran ya, pengangguran kawin sama janda yang kaya. Nabi kok pengangguran? Nabi itu nggak pernah nganggur, nggak ada. Nabi kok pengangguran? Kalau ente pengangguran iya, Nabi kok pengangguran? Utusan Allah kok pengangguran? Artinya apa? Tidak memilikinya sesuatu bagi Nabi itu untuk memberikan penjelasan kepada umat gitu loh. Nah, Nabi kan disuruh milih ini susu atau apa arak waktu apa Isra Mi'raj. Oh ini kok milihnya susu, ini milih yang bersih. Kalau milihnya arak gimana? Akan megahan, umatmu akan. Oh Nabi milih susu aja umatnya masih milih arak gitu loh, apalagi milihnya arak gitu. Artinya Nabi milih tidak menjadi orang yang menampakkan kayak seperti Nabi Sulaiman, Nabi siapa? Dawud dengan harta yang berlimpah. Nabi nggak milih itu untuk menampakkan bahwa dunia ini nggak ada nilainya di pandangan mereka. Bukan Nabi nggak bisa punya itu semua, bukan. Wong harta kunci perbendaharaan dunia itu dikasih ke Nabi. Nih pegang. Buat apa? Udah intinya butuh apa? Enggak, cukup. Oh ente kan pintunya belah mana? Cepet jalannya ente. Jadi Nabi tidak Nabi untuk menunjukkan kepada kita bahwa dunia itu enggak ada nilainya. Walam ya'khudhu minha alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW tidak mengambil dunia illa sibhaza idil musafiri al mustajal, kecuali sedikit sekedar bekalnya untuk musafir. Kayak Nabi itu musafir yang udah mau sampai, jadi nggak perlu bekal yang banyak, cukup sedikit, cukup. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Nabi bersabda, jadikanlah dunia seakan-akan kamu itu orang asing yang melintas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lau kanatid dunya tuzanu indallahi janaha ba'udah masaqal kafiru minha jur'atama. Andai dunia ditimbang di sisi Allah dengan seberat sayap nyamuk, maka orang kafir tidak bisa menuangkan diri mereka walaupun seteguk air. Andai kalau timbangannya pakai kiloan, ini timbangannya ini dunia, ini sayap nyamuk. Masih berat ya Pak? Berarti ini sama sekali nggak ada nilainya. Andai ini seberat sayap nyamuk aja, andai itu orang kafir nggak dapat minum nggak? Coba. Apalagi kok beratnya seon, 2 kilo, 2 kilo. Seberat sayap nyamuk aja orang kafir nggak dapat minum. Karena orang kafir itu dikatakan nggak ada kenikmatan untuk orang kafir. Yang namanya nikmat itu sesuatu yang kamu terima dan membawa kebaikan nanti di akhirat. Lah yang diterima orang kafir membawa bencana di akhirat. Jadi nikmat dari mana gitu loh. Semua yang diterima orang kafir itu istijrot, semua nggak ada kenikmatannya.
Fa idza nadharal akilu fi ahwalil anbiya alaihi wassalatu wassalam bi'tibari zinatid dunya wasakhari fiha alima ilma yaqin annaha la qadra laha indallahi subhanahu wa ta'ala. Bila orang berakal melihat kondisinya para nabi alaihi wassalatu wassalam dengan mempertimbangkan hiasan dan kemewahan dunia, maka niscaya ia mengetahui secara yakin bahwa dunia tidak ada nilainya di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau punya nilai bagaimana? Ya duluan dapat mereka gitu loh. Ini kekasih Allah yang paling dimuliakan oleh Allah, sebaik-baiknya makhluk. Maka mereka yang akan diutamakan mendapat kenikmatan. Surganya aja Firdaus yang teristimewa. Kok andai dunia punya kemuliaan bagaimana? Mereka dapat kemuliaan duluan. Wa aradha anha biqalbihi bil kulliyati in kana dha himmatin aliyatin lil hululi fil faradis al ali wa azimi ataladzuti alladhi la yukayyafu bizawalil hijabi anhu liru'yatil maulana al karim jalla jalaluhu bukratan wa asyiya. Kemudian secara total hatinya akan berpaling darinya bila ia adalah orang yang mempunyai himmah yang tinggi untuk tinggal di surga Firdaus yang tinggi, yang sangat agung kenikmatannya, yang tidak dapat diketahui bagaimana nikmat tersebut dengan terbukanya hijab, dengan bisa melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari dan sore hari. Jadi ada orang yang memang himmahnya itu nggak kepengen masuk surga Firdaus, itu ada nggak? Ada nggak? Ada. Contoh gini, ada orang yang ditawarin dunia, ini ada kerjaan, enggak lah, pokoknya penting udah bisa hidup, udah cukup lah. Ini nggak pengen punya mobil, murah, nggak ada. Memang himmahnya untuk punya harta nggak ada gitu loh. Nah, ada orang begitu, ente nggak pengen surga yang tinggi, enggak lah, pokoknya nanti masuk surga cukup lah. Bisa di ember juga nggak masalah, yang penting masuk. Ada yang begitu, ada himmahnya gitu loh. Ini nggak pengen sekolah jadi S1, S3, enggak lah, yang penting bisa baca tulis cukup lah. Nah, jadi himmahnya itu nggak tinggi. Jadi ketika himmahnya nggak tinggi, maka apa yang dikerjakan juga ya segitu-segitu aja gitu loh. Nggak berjuang gimana caranya, enggak. Beda sama orang yang himmahnya itu tinggi, emang dia pengen Firdaus, pengen yang paling tinggi, pengen dekat. Kalau cuma dapat segini, ngapain? Sama-sama capeknya, gue pengen yang gitu loh. Sama-sama sekolah sekalian gue mau S3, sama-sama kerja gue pengen yang udah gaji paling gede. Itu orang himmahnya tinggi gitu loh. Ada orang yang ngemple dalam begitu, yang penting mah bisa baca tulis, saya udah cukup lah, ngapain tinggi-tinggi sekolah gitu loh. Surga ini nggak pengen, berat, pusing saya. Karena semakin dia berjuang tinggi, semakin ekstra tenaganya dipakai gitu loh. Nah, ketika himmahnya nggak tinggi, nggak mau. Ente suruh kenal Allah dengan baca kitab yang tinggi-tinggi sama kitab, udahlah yang penting tahu Allah lah, nggak tinggi-tinggi ngapain pusing. Karena himmahnya
nggak tinggi. Ketika dia mau melangkah himmah yang tinggi, mau nggak mau dia berpikir dengan keras. Lah ini yang membuat dia malas, membuat dia nggak punya himmah, membuat dia beda dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi orang yang akalnya cerdas, himmahnya tinggi untuk menduduki surga, maka ya dia akan lihat bagaimana prakteknya alaihi wassalatu wassalam. Wasyadda izaratu la ibadati maulahu azza wa jal syiddal kiram wa sabara hadhihi lahdata al-yasirah minal umri ala ta'ati rabbih. Ia akan menyingsingkan pakaiannya untuk beribadah kepada Tuhannya dan bersabar dalam umurnya yang singkat, yang sangat singkat, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tahu nilainya dunia rendah, tahu nilainya akhirat itu mulia, maka dia akan betul-betul memanfaatkan keadaan kesempatan di dunianya hanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menyingsingkan tangannya untuk mengejar dunia, bukan. Ada orang kan sampai banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala, jungkir balik, banting tulang hanya untuk ngejar dunia. Ini bagi orang yang berakal, ngapain? Himmah mereka itu sayang kalau untuk itu, gitu kata mereka gitu. Kenapa? Enggak ada nilainya. Artinya kalau itu dikejar hanya untuk kesenangan dirinya, gitu loh. Ya, para orang-orang inilah cari dunia enggak? Ya cari, bukan terus mereka di rumah doang, wiritan, tasbihan, tahajud, nyari. Tapi yang dipandang bagaimana jadi jalan untuk amal, untuk bikin pondok, bikin masjid, mencetak orang, bikin beasiswa santri, kasih sekolah dipondokin, anak-anak yatim, untuk itu gitu loh. Bagaimana agama itu jadi hidup dengan itu semua. Nanti nyarinya mereka untuk urusan akhirat. Wa ma asbagha safqata hadzal muwaffiqi id badala syai'an qalilan yasiran la qimata lahu liyasaratihi wa hissatihi fa akhadha syai'an katsiran la qimata lahu likathratihi wa adhimi rif'atihi wa tazayudi ni'amihi kulla lahdhatin abadan abidin. Maka sungguh beruntung orang yang mendapat taufik karena ia telah menyerahkan sesuatu yang sedikit, mudah dan tidak berharga karena kemudahan dan kehinaannya. Lalu yang memperoleh sesuatu yang banyak, yang tiada ternilai karena banyaknya keagungan kualitasnya dan selalu bertambah nikmatnya setiap saat dan untuk selama-lamanya. Apa ini? Surga yang tiap waktu bertambah nilainya, bertambah nikmatnya, bertambah dunia. Maka orang yang masih mengejar-ngejar dunia, dia nggak mendapatkan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala.
Fabainama hadzal muwafiqi fi dhilli atmarihi wa khafaqani qalbihi wa sailani dam'ihi wa awilihi fil ashari wa tawakhushihi anil khalqi tarran yandubu ala nafsihi binafsih. Ketika orang yang mendapatkan taufik itu berada dalam kehinaan, lusuhnya pakaian, debaran hatinya, bergoncangnya hatinya, cucuran air mata, tangisannya di waktu sahur, kegelisahannya dari makhluk, dan semuanya mengadukan nasib dirinya sendiri. Waqad akhraqa kabidahu khawfu fawati ridhal maula alladzi la yumkinu minhu khalfu. Dan ketakutan terlepasnya ridha Allah yang tidak mungkin tergantikan. Tatayyara ruhuhu ahyanan wa tarafrafa liqasdil huruji min syiddatil hubbi wa inzahi hararati syauqi wa tazadduha wa taradduha mahital qafsil badan. Maka ruhnya sesekali melayang-layang karena ingin keluar dari tubuhnya, karena cinta yang sangat kuat dan ketajaman panasnya rindu, kemudian menghantamkannya ke sekeliling badan yang seperti menjadi sangkar. Ruhnya kadang meronta-ronta, ingin segera keluar untuk ketemu sama Allah. Jadi mati bagi mereka itu kerinduan. Dunia bagi mereka itu sudah nggak ada enaknya, sehingga mereka meratap, menangis, sedih, rindu, komplit jadi satu hanya untuk merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan enggak, kita meratap, nangis, berdebar kalau kehilangan dunia maksudnya. Mereka meratap, nangis, berdebar jangan sampai putus dari ridhonya Allah. Bedanya nih, itu orang-orang punya himmah yang kuat, himmah yang tinggi, himmah yang memuncak. Beda sama kita. Kita ini himmahnya himmah keple, maksudnya keple itu apa namanya? Himmahnya himmah peduyu loh, embur-embur maksudnya gitu loh, loyo. Bagi masalah itu ada Hah? Apa? Ya tanda kudus aja, nggak usah repot-repot. Tandanya taghayyur pagi dan sore. Kalau ini kan bukrotan wa Asia, di sini kan mananya kenikmatan yang paling puncak itu senantiasa menyaksikan Allah. Jadi menyaksikan Allah setiap waktu, pagi ketemu, sore ketemu. Pagi itu kenikmatan puncak gitu loh. Iya. Jadi kenikmatan mereka itu yang dinanti mereka itu, hingga bagi mereka ini surga nggak menjadi tujuan.
Tujuannya masuk surga apa? Untuk ketemu yang punya surga. Kalau kita kan mesum, masuk surga mau bidadari, rumah. Mereka enggak masuk surga, mau ketemu yang punya surga. Jadi beda himmah dengan kita, beda. Ini apa? Hikmah satu hikmah doang tuh apa? Jauh dari dunia, meninggalkan dunia, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang banyak urusan dunia akan banyak meninggalkan Allah. Nah, kenapa Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dijadikan kaya? Untuk melecehkan semua orang kaya. Jadi sekali Nabi dibikin kaya, kayanya super kaya gitu loh, bukan cuman kaya kacang-kacangan, bukan, tapi kayanya super kaya. Untuk apa? Melecehkan orang-orang yang hanya kaya. Ente seperti Nabi Sulaiman gak hartanya, lah ibadah kamu. Nabi Sulaiman sekaya itu nggak pernah ninggal, nggak pernah ente gitu loh. Nah, sama dijadikan seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini untuk ngingetin orang fakir, ente sefakir Nabi Isa enggak gitu loh. Kok ente nggak sempet yang di otak ente kok isinya kotoran semua, maksudnya pengen punya ini, sementara nggak ada aktivitas ibadah. Jadi Allah menjadikan sebagai takbir gitu. Ketika dijadikannya Nabi kaya, kayanya super kaya, tapi tetap hatinya merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan Nabi yang fakir seperti Nabi Allah Isa, Nabi Muhammad, maka kondisinya nggak berbeda dengan Nabi Allah Sulaiman gitu loh. Jadi kondisi kerinduannya kepada Allah, nggak urusan sama dunia, itu sama gitu. Ini untuk mengingatkan orang-orang yang ahmak, artinya orang-orang yang tidak bisa punya otak yang cerdas, tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa merindukan kepada akhirat. Maka ini akan menceritakan bagaimana halnya para nabi, halnya para aulia-aulia, yang mana hal mereka itu merindukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hal mereka itu rindu pada kematian,
rindu kepada akhirat, rindu berjumpa dengan Allah. Kalau kita kan yang kita nantikan kapan parkiran saya ada isinya, kapan rekening nambah, kapan kapan ada orang khilaf gitu loh. Sini, ini merci buat lo nih. Insyaallah ini orang khilaf, lupa diri kali ya orang gitu. Kita pikirin itu maksudnya. Karena himmah kita masih sebatas itu. Ya, ini kita berharap mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taufik, diberi oleh Allah kemudahan untuk bisa mendapati hikmah-hikmah ini dan mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh mereka para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah hadiniyah wa ala niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna ya lana tarafna wa anana asrafna ala la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin irati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.